Ibu-ibunya masih ada ini deh. Bu Ana ada. Ada, Pak. Zakia. Ada, Pak. Yuk, siapa nih? Bu Ana, biasanya Bu Ana. Oh, Bu Ana. Mana Bu Ana? Iya, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Suaranya kurang jelas kan? Oke, sebagai tambahan saja, ini sebagai tambahan, materi yang disampaikan khususnya nanti ke depannya, karena saya belum menyampaikan RPS yang seharusnya Anda dapatkan, nanti saya mudah-mudahan malam ini saya share di grup RPS apa saja yang harus Anda kuasai, yang akan disampaikan dalam semester ini. Kalaupun tidak malam ini, mungkin besok. Ya pasti pertemuan hari ini itu mengganti yang minggu lalu ya, bukan hari Minggu yang sekarang, bukan. Kalau minggu sekarang berarti naiknya lain lagi. Gitu. Pang screenshot kan. Dulu tekan jari 3. Iya kan gak gaya. Ya, udah gaya, udah ya. Ya, saya ulang. Jadi nanti saya akan kirim RPS-nya. Anda telaah nanti satu orang, karena ini menjadi penting untuk dikaji sebelum Anda masuk ke materi itu. Cuma yang pasti, nanti saya akan minta Anda semuanya beraktivitas untuk mencari buku-buku yang diminta. Yaitu bahan ajar dari mulai materi fikih, akidah akhlak, Quran hadis, dan sejarah dan Islam, kalau untuk di madrasah MI, MTS, SMA. Kalau untuk di SD, SMP, SMA, SMK, itu nanti untuk pelajaran PAI-nya. Kalau PAI sendiri mah mudah, Bu. Banyak ya. Tapi masalahnya justru yang banyak itu yang menjadi kendala. Biasanya, kalau misalkan Anda ngajar nih sekarang contoh, Pak saya ngajar di sekolah dasar, saya ngajarnya pelajaran PAI. Oke. Nah, Anda ngajar di kelas berapa? Anda pernah nggak sebelum mengajar itu mengkaji apakah bukunya itu mengandung unsur-unsur yang tadi saya sebutkan? Kita belum masuk pada substansi. Apa substansi? Substansi yang dimaksud adalah substansi di kurikulumnya. Apakah buku itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku kah? Apakah KIKD-nya sudah benar atau tidak? Ataukah di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan contoh soal, instrumen ataupun juga ilustrasi yang baik contohnya, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau serius menangani, ternyata dari satu bahan saja, seperti buku saja, ternyata untuk sebuah proses pembelajaran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau misalkan Anda justru menjadi penyusun atau penulis buku, berarti ini levelnya sudah di atas rata-rata. Kenapa? Karena kalau orang lain masih berpikir bagaimana caranya menggunakan buku bahan ajar gitu. Tapi kalau kemudian ada di antaranya orang yang justru malah membuat buku, berarti dia punya visi yang jauh ke depan bagaimana seharusnya dia dapat. Karena idealnya begini ya. Idealnya yang harusnya membuat dan menyusun buku itu adalah si guru itu sendiri. Karena dia yang akan mengajarkan. Karena dia yang akan menjadikan bahan itu yang akan disampaikan kepada siswa. Apatah lagi ceritanya kalau kemudian yang disampaikan kepada siswa itu bahannya bukan dia yang buat. Syukur-syukur kalau kemudian si guru itu sebelum mengajar, dia kumpulkan bahan-bahan itu, lalu dia buat rangkumannya dan disampaikan kepada siswa. Ini enggak. Dia ke kelas saja nggak bawa buku apa-apa. Kadang-kadang cuma bawa absen doang. Apa yang ada di kepalanya adalah ilmu 20 tahun yang lalu ketika dia kuliah. Tidak ada upgrade terhadap keilmuan yang didapat sekarang dan lain-lain. Oleh sebab itu maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kita mengkaji secara kritis tentang bahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Karena belum lagi kalau misalkan di dalam agama Islam itu kan gini Pak, adanya tentang perbedaan mazhab. Apalagi kalau misalnya bicara fikih itu pasti sangat sensitif Pak, karena bicara furu'iyah. Kalau orang kebiasaan di rumahnya tidak pakai kunut, pas Bapak Ibu mengajarkan pakai kunut, apakah itu tidak akan menambah masalah Pak?
Kecuali kalau misalkan di lembaga pendidikan yang memang satu paham ya, selesai urusannya. Tapi kalau di lembaga formal ataupun juga di madrasah formal yang tidak ada satu bendera organisasi ataupun juga pemahaman keagamaan, maka yang harus disampaikan oleh guru juga harus bijak. Dia harus bisa memberikan pelayanan yang sama kepada orang tanpa harus melihat bahwa dia itu background-nya apa, kebiasaan beragamanya seperti apa. Jadi jangan sampai begini Pak, ada guru agama nih terutama, itu dia sudah bikin yang namanya apa ya, kotak-kotak tertentu gitu. Jadi kalau gaul, saya harusnya gaulnya dengan si Anu. Kenapa? Dia mas sepaham dengan saya gitu. Jadi kalau yang beda paham gimana? Ya bukan teman saya. Mau bagaimana kalau begitu? Dalam satu agama saja dia sudah melakukan proses-proses intoleransi, apalagi dengan orang di luar agamanya. Nah itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di kegiatan hari ini. Saya sangat berharap Anda semua bisa terlibat aktif dalam pengkajian bahan yang saya sampaikan di Google Classroom. Bahan-bahannya silakan ditelaah, karena ini kebanyakan pembelajaran mandiri, jadi saya juga tidak bisa mengontrol betul apakah Anda tuh baca, apa nulis, apa enggak, saya juga nggak tahu tuh. Itu yang kemarin nulis tugas itu apakah Anda atau orang lain, saya juga nggak tahu tuh ya. Karena kalau ketikan kan sama hasilnya ya. Nah, bakalan tulisannya jadi beda-beda gitu. Tapi saya husnuzon saja. Ya, saya husnuzon saja, mudah-mudahan apa yang Anda tulis itulah karena Anda membaca bahannya. Karena kalau Anda baca bahan berarti minimal Anda mendapatkan sesuatu dari baca. Makanya saya membuka kesempatan kalau Anda mau komunikasi dengan saya langsung di Google Classroom boleh atau langsung di WA juga silakan. Sebaiknya di grup juga, kalau bisa dibuatkan grup khusus lagi lah. Ada nggak guru yang khusus dengan dosen? Kalau misalkan ada Bu Sit. Lebih baik di situ aja. Kuliah. Ya, boleh lah di situ. Ada. Jadi yang nanti gabung dengan dosen-dosen yang lain biar, tapi tidak dengan prof ya. Kalau prof nanti kan takut terganggu gitu ya. Kita banyak chat gitu, nanti mengganggu juga kan akhirnya. Kalau yang khusus dengan prof itu yang tadi saya WA di yang PPS angkatan keberapa itu biasanya itu yang resmi kampus dengan mahasiswa. Enggak, biasanya kan Pak. Ya, ada khusus grup. Ada khusus grup khusus mata kuliah. Jadi khusus mata kuliah. Oh iya boleh. Iya. Silakan. Iya, mata kuliah. Nanti di-invite aja lah. Ini ujangnya, ujang Anwarinya mana? Ada nggak? Ada tadi Pak, ada. Mana? Mana ya? Ujang Anwari. Kayaknya nggak ada. Sinyalnya mungkin. Kayaknya sinyalnya mungkin Pak. Yang masih videonya atau habis kuotanya. Coba diaktifkan nih videonya. Dia absen Pak, dia absen. Dia absen. Bu Wanti nggak ada ini. Bu Wanti ini suaranya ada jirimnya teh aya apa riweuh ya? Buneng. Hadir Cianjur. Bu Ina ini di mana Bu Ina? Di rumah apa di mana? Ini suaranya diaktifkan dulu. Gimana Bu Ina? Ada di rumah. Oh di rumah, ya. Bu Sonia ini di mana ini? Kamar. Oh di kamar ya. Oh ini di kamar lah. Bu Jakia di mana ya Bu Jakia? Di rumah Pak, malam Jumatan Pak. Oh Jumatan. Oh menuju persiapan Ada corona Sok lah. Ya Pak Lisan di mana Pak Lisan? Di rumah di mana? Di pondok pesantren. Oke. Jadi 1, 2, bentar saya foto dulu ya. Screenshot. Saya rekam kegiatan hari ini. Nanti saya minta ini Edi buat ini Edi di apa? Diedit ya. Siapkan. Ya. Oke diedit yang pertama tadi lah ya. Oke. Ya. Oke, saya pikir sudahlah ini udah jam 9, khawatir yang malam Jumatan masih terlalu malam.
Jangan mengganggu hajat hidup orang banyak ya. Oke. Ibu-ibu sudah ditunggu. Iya, sudah ditunggu. Sok mangga Corona, Pak. Corona, Pak. sing husu aja. Sing Dia husu mau kena tapi kalau daster dalamnya. mau buka silakan dibuka saja ininya Google Classroom-nya dari mulai sekarang karena itu berbatas waktu sampai dengan hari Senin kalau tidak salah ya. Oke, Pak Acep, Pak Miftah, Bu Jakia dan semuanya lah pokoknya nggak bisa disebutin terlalu banyak. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.